Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih terkait soal diskursus nasab Kelambak Lawi yang disoal oleh putra-putri Nusantara. Ada satu narasi yang hemat saya ini sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana kita tahu bahwa diskursus nasab ini sesungguhnya bisa berakhir hanya dua hal yang bisa menyelesaikannya. Yang pertama itu adalah bagaimana tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini kemudian dijawab atau dibalas oleh Kelambak Lawi dengan antitesis. Artinya harus juga melakukan penelitian yang sama, melakukan kajian yang sama dengan menghadirkan kitab sejaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan melakukan tes DNA, sehingga kemudian mampu membangun sebuah kepercayaan di tingkat publik bahwa mereka memang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini ada satu narasi yang sangat menarik, yang ini bisa menjadi pembelajaran buat para budak-budak Balawi yang selalu kepengen tampil ke permukaan membela nasab Kelambak Lawi, di mana mereka selalu mempertanyakan soal kitab sejaman, bahwa kalau itu yang menjadi barometer akan banyak zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rungkat. Nah, oleh karena itu penting pelajaran ini bagi mereka para pembela nasab Kelambak Lawi yang mana yang masuk dalam kategori kitab sejaman itu, dan secara teknis seperti apa yang dimaksud dengan kitab sejaman. Hal ini dipaparkan langsung oleh salah seorang santri Nahdlatul Ulama. Ya, jadi termasuk Buya Qurtubi bisa menonton video ini, sehingga kemudian tidak lagi membangun premingan-premingan bahwa ketika itu yang disoal oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani sama saja membatalkan banyak nasab di dunia ini, terutama yang mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada Kelambak Lawi kalau selalu mempertanyakan kitab sejaman. Salah satu bukti konkret yang disampaikan oleh santri ini adalah bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau secara gamblang menjelaskan soal yang dimaksud dengan kitab sejaman, yang muaranya itu dicontohkan ke Syekh Abdul Qadir Jailani yang juga kita tahu bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat bahwa keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga sudah melakukan tes DNA, karena mereka juga dulu banyak yang ragukan nasabnya tersambung atau tidak. Tetapi kemudian beliau berhasil membuktikan bahwa mereka cucu Rasulullah, selain dengan banyaknya kitab-kitab yang sejaman yang membahas soal posisi Syekh Abdul Qadir Jailani, juga hasil tes DNA yang memang mengarah kepada Bani Hashim. Upload grupnya itu J ya. Nah, tidak perlu berlama-lama sahabat, kita coba simak ini dan ini kita jadikan sebagai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat contoh bukti sezaman atau yang mendekati sezaman berkaitan tentang nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sahabat sudah tahu ya siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selain terkenal wali, beliau juga memiliki karya kitab yang begitu banyak. Di antaranya adalah Tafsir Al-Jilani, Kitab Al-Gunyah, kemudian Kitab Al-Fathur Rabbani, dan lain sebagainya. Oh ya, sekaligus ini nanti akan kita kupas sebagian karomah beliau yang tertulis secara riwayat di dalam kitab ulama sezaman atau yang mendekati sezaman. Yang pertama kita lihat di dalam kitab Al-Mu'tadham fi Tarikhil Muluk wal Umam, karya Abul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau lahir pada tahun 508 Hijriah dan meninggal pada tahun 597 Hijriah. Jadi beliau ini selama 51 tahun hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita lihat di dalam kitab beliau juz 18 halaman 171, di situ disebutkan summa dakhalat sanatu ihda wasittina wa khamsimi'atin.
masuk tahun 561 Hijriah ini ya. Kemudian di situ dijelaskan beberapa kejadian di tahun 561 Hijriah. Kita langsung saja ke halaman berikutnya, tepat di halaman 173, di situ ditulis biografi singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mulai guru beliau, dakwah beliau yang berhasil mengajak banyak manusia untuk bertaubat, hingga ditulis pula wafat beliau. Di sini ditulis pada malam Sabtu, tanggal 8 bulan Rabiul Akhir, tepat di usia 90 tahun, sahabat. Tentu saja meninggalnya di tahun 561, sahabat ya. Karena wafat beliau ini juga dikategorikan sebagai kejadian di tahun 561 Hijriah. Kemudian, keterangan serupa juga ditulis oleh Ibnu Athir di dalam kitab karya beliau berjudul Al-Kamil fit Tarikh. Beliau ini lahir pada tahun 555 Hijriah dan wafat pada tahun 630 Hijriah. Berarti beliau ini masih satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi hanya 6 tahun saja, sahabat ya. Kita lihat di dalam kitab beliau, Al-Kamil fit Tarikh, juz 9, halaman 481. Di situ disebutkan, Summa dakhalat sanatu ihda wasittina wa khamsimi'atin. Masuk tahun 561. Ini juga Hijriah, sahabat ya. Di situ dijelaskan ada beberapa kejadian di tahun itu. Lalu kita langsung saja ke halaman selanjutnya di halaman 482. Di situ disebutkan wa fiha fi Rabiul Akhir tuwfiya Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abi Shalih Abu Muhammad Al-Jili al-muqimu bi Baghdad. Wa mauliduhu sanata sab'ina wa arba'imi'atin wa kana minas solahi ala halatin kabiratin wa huwa hambaliyul madhabi wa madrasatuhu wa ribatuhu masyhurani bi Baghdad. Yang kalau kita artikan kurang lebihnya di tahun 561 Hijriah, tepat di bulan Rabiul Akhir, Syekh Abdul Qadir bin Abi Shalih Abu Muhammad Al-Jili yang tinggal di Baghdad telah wafat. Lahir beliau pada tahun 470 Hijriah. Beliau tergolong soleh, berperilaku baik. Beliau bermadhab Hambali, sekolah dan pondoknya terkenal di Baghdad. Dari dua kitab ini jelas sekali, sahabat ya, bagaimana eksistensi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu apakah beliau keturunan Nabi? Dua kitab sezaman itu kan cuma menyebut Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abi Shalih Abu Muhammad Al-Jili. Garis ke atasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cuma disebut nama bapaknya saja, yaitu Abi Shalih. Bagaimana kita bisa tahu beliau adalah cucu Nabi? Nah, untuk menjawab itu, kita lihat kitabnya Adz-Dzahabi, sahabat. Beliau lahir pada tahun 673 Hijriah dan meninggal pada tahun 748 Hijriah. Jadi terpaut 112 tahun dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sangat bisa diterima ya ketika memegangi kalam beliau dengan kaidah bi'adna dalilin dalam menghusnudoni nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai cucu Nabi. Kita lihat di dalam kitabnya Adz-Dzahabi yang berjudul Tarikhul Islam, juz 39 ya, beda terbitan mungkin beda juz. Kita mulai dari halaman 86. Di sini ada bab khusus membahas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ketika sahabat melihat catatan kaki di sini, banyak sekali nama-nama kitab yang bisa kita jadikan rujukan mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu di halaman 87, di situ Adz-Dzahabi menyebut wazada ba'dun nasi fi nasabihi ila anna waslahu bil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Faqala Ibnu Abi Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdillah bin Musa bin Abdillah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Jili Al-Hambali Az-Zahidi. Kalau kita artikan kurang lebihnya sebagian manusia menambah nasab beliau, Syekh Abdul Qadir maksudnya, sampai kepada Sayyiduna Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, lengkapnya adalah Syekh Abdul Qadir bin Ibnu Abi Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdillah bin Musa bin Abdillah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di halaman berikutnya Adz-Dzahabi juga mengakui akan kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bahkan menyebut seperti ini.
Wa kana imama zamanihi wa qutba asrihi wa syaikha syuyukhil waqti bila mudafa'atin. Syekh Abdul Qadir itu, kata Imam Az-Zahabi ya, Syekh Abdul Qadir itu imam pada zamannya, wali kutub pada masanya, gurunya para guru pada waktunya, tanpa pertentangan. No debat ya kalau bahasa kekinian kita. Bahkan sampai seperti itu, sahabat. Kemudian di halaman lanjutannya, Az-Zahabi juga meriwayatkan sebuah kisah kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti ini. Qultu, aku berkata, wa nadhiru hadhil hikayati, yang serupa kisah ini adalah, ini maksudnya kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir ya sahabat ya, yang sudah disebut sebelum halaman ini. Yang serupa kisah ini adalah ma haddatsana al-faqihu Abdul Qasim bin Muhammad bin Khalid. Kisah yang diceritakan kepadaku oleh Abdul Qasim bin Muhammad bin Khalid. Olah, beliau berkata, haddatsani Syekhuna Jamaluddin Yahya ibnu Sayrafi. Bercerita kepadaku Syekhuna Jamaluddin Yahya bin Sayrafi. Olah, beliau berkata, sami'tu Abul Baqai An-Nahwi. Aku mendengar Abul Baqa An-Nahwi. Olah, beliau berkata, hadartu majlis Syekh Abdul Qadir. Aku hadir di majelis Syekh Abdul Qadir. Faqara'u baina yadayhi bil alhani. Kemudian orang-orang membaca di hadapan beliau dengan lahan. Nah, ini semacam kayak surogan gitu sahabat ya. Fakultu fi nafsi, kemudian aku berkata di dalam hati, tura li ayyi syai'in ma yungkiru syekhu hadza. Tahu lahan kenapa Syekh tidak mengingkari ini ya, kira-kira begitu. Itu bilangnya di hati sahabat. Faqala syekhu yaji'u wahidun qad qara'a abwaban minal fiqhi yunkiru. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, ada seorang datang yang telah belajar bab fikih yang mengingkari. Kalau bahasa kasarnya itu ada orang tahu fikih tapi nggak dipakai, gitulah ya kira-kira. Jadi Abul Baqa ini disindir sahabat. Padahal beliau ngomongnya tadi itu di hati, tapi dijawab oleh Syekh Abdul Qadir. Fakultu fi nafsi la'alla annahu qasada ghairi. Kemudian Abul Baqa di dalam hati juga mengatakan, aku berkata barangkali bukan aku yang dimaksud. Itu ngomongnya di hati. Faqala iya kana ini bil qauli. Tapi Syekh Abdul Qadir bilang lagi, maksudku ya ngomongi kamu. Nah, itu padahal ngomongnya Abul Baqa ya masih di dalam hati itu. Fatubtu fi nafsi min i'tiradi ala syaikhi. Kemudian kata Abul Baqa, aku bertaubat di dalam hatiku dari memprotes Syekh. Ini ngomongnya di hati juga loh padahal. Tapi Syekh Abdul Qadir masih menjawabi faqala qad qabbalallahu taubataka. Kata Syekh Abdul Qadir, Allah telah menerima taubatmu. Masya Allah, ini luar biasa sahabat. Ngremengi wali, kanthi batin iso konangan sahabat. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah satu dari puluhan bahkan ratusan kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tercatat rapi berdasarkan riwayat yang jelas. Jadi dari sini kita bisa melihat jelas sekali kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rata-rata ditulis dengan baik berdasarkan riwayat yang bersambung dari masa ke masa sampai kepada ulama yang menyaksikan sendiri karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekian sahabat, semoga bermanfaat. Silahkan dirujuk sendiri-sendiri redaksi lengkap kitab-kitabnya. Kalau belum bisa baca ya silahkan dibuat bahan obrolan santai dengan kawan-kawan yang bisa membaca. Siapa tahu dengan ngobrolin kebaikan para ulama minimal bisa sadar dirilah, syukur-syukur bisa meneladani. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh santri ini sungguh menjadi pelajaran buat semuanya, terutama para budak-budak Balawi yang selama ini selalu mempertanyakan soal kitab sejaman dan bagaimana membangun premingan-premingan terhadap tesis Kiai Imad bahwa seolah-olah merungkat banyak nasab, kalau memang harus satu-satunya yang menjadi alasan atau yang menjadi bukti adalah kitab sejaman. Jadi rontoklah seluruh apa yang menjadi argumentasi para budak-budak Balawi selama ini. Dan lagi pula kalau memang tidak sanggup menghadirkan kitab sejaman, kan ada tantangan selanjutnya yaitu tes DNA. Kali aja memang ada kelompok Balawi yang terutama yang alim-alim ini haplogrupnya itu J, sehingga mengarah ke Bani Hasim. Itu artinya bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau tidak, kalian jangan mimpi. Dan itulah pentingnya narasi-narasi seperti ini
up ke permukaan. Sekali lagi, tidak ada maksud lain, tidak ada kebencian terhadap mereka para Kelambak Lawi, tetapi ini bukti rasa cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar semua orang teredukasi, agar semua orang bisa belajar, agar semua orang tidak seusung mengatai Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah orang yang tidak percaya, orang yang dusta dan seterusnya. Itu kan perimingan-perimingan kalian. Apalagi menganggap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani membenci zuriat Rasulullah, itu sangat berlebihan sekali. Oke, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.